Sejumlah anak kecil memang dilaporkan meninggal dunia akibat penyakit hepatitis yang belum teridentifikasi sampai dengan saat ini. Beberapa waktu yang lalu, dunia sempat dihebohkan dengan adanya penyakit hepatitis misterius yang menyerang sejumlah anak di seluruh dunia. Penyakit hepatitis misterius ini belum diketahui asal-usulnya sehingga ilmuwan masih terus melakukan penelitian untuk menemukan obat yang sesuai. Lalu bagaimana cara kita mengetahui jika anak sedang terjangkit hepatitis misterius? Simak penjelasan Dr. Monica Gisela Winata berikut ini. Bisa diperhatikan gejala-gejala yang tadi muncul. Kan tadi yang kemungkinan muncul jika terjadi hepatitis ada 5 gejala tadi ya. Yang semacam demam, kuning, lemas, mual muntah, gejala pencernaan juga termasuk, misalkan diare, nyeri perut, nyeri ulu hati, mules gitu. Itu semua bisa sih menjadi kecurigaan kita terhadap arah hepatitis akut. Tapi jangan sampai hal ini membuat kita jadi panik berlebihan. Karena itu juga nggak baik ya. Karena tadi seperti yang saya bilang, beberapa gejala memang akan sering muncul dan umum muncul kalau kita terkena infeksi sesuatu. Misalkan radang, batuk pilek, mungkin juga akan mirip-mirip gejalanya. Yang khas itu adalah nyeri perut kanan atas, ya, nyeri perut kanan atas, mual muntah, dan kuning. Kalau anak warnanya kulit udah kuning, sama tadi yang kotorannya berubah warna jadi pucat, itu kita boleh curiga. Boleh dikonsultasikan ke dokter segera. Apalagi kalau memang ada riwayat kontak. Riwayat kontak tadi apa? Kalau dia ada ketemu sama orang. Kalau ketemu sama orang udah jelas kena hepatitis akut, sangat boleh kita buat curiga. Gitu ya. Biasanya jika muncul gejala umum, kita akan memberikan obat ringan untuk meredakannya. Ketika gejalanya sudah hilang, apakah kita masih perlu untuk membawa pasien ke dokter? Begini jawaban dari Dr. Monica. Kalau sebagai medis tentunya iya, karena kita akan ingin tahu progres perjalanan penyakit dari pasien kita ya. Apalagi kalau obatnya ini memang sudah obat dari dokter. Tapi kalau obatnya memang obat sendiri dari rumah, obat ringan sudah membaik, mau nggak dibawa ke vaskes, nggak apa-apa sebetulnya. Nanti kalau misalkan ada, ya amit-amitnya ada perburukan gejala, baru periksakanlah gitu ya. Nanti kalau misalkan dari awal udah ke dokter, ya ikuti anjuran dokter yang memeriksa. Karena pasti ada pertimbangan medis, kapan harus kontrol lagi gitu. Menurut dokter, apakah orang yang pernah terkena hepatitis A, B, C, D, dan E lebih berisiko untuk terkena hepatitis misterius? Seperti yang saya jelaskan ya, penyebab tertularnya itu adalah karena memang tertular. Jadi ada patogennya ini yang masuk ke kita lewat mulut. Nah, jadi kalau sebetulnya kita sakit apa, sudah pernah sakit apa, atau punya bawaan penyakit apa, itu nggak mempengaruhi kita terkena infeksi atau enggak. Dia lebih ke mempengaruhi seberapa berat gejala yang akan muncul jika kita terinfeksi. Jadi selama kita semua jaga PHBS kita, udah jaga perilaku hidup bersih sehat, sangat kecil kemungkinan kita terinfeksi virus hepatitis apapun, ABCDE maupun yang baru muncul ini. Cuma bedanya nanti gejalanya, tingkat keparahan gejalanya.